Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kana Halutaki. Nah, hari ini saya akan membahas salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah manusia. Ada yang tahu? Yaitu Perang Salib. Nah, ini bukan sekedar perang agama, tetapi juga perebutan kekuasaan, wilayah, dan pengaruh antara Barat dan Timur. Kita akan fokus pada 3 perang pertama yang ikonik. Nah, semuanya bermula pada tahun 1095. Kaisar Bizantium meminta bantuan kepada Paus Urbanus II di Roma karena wilayahnya mulai terdesak oleh kekaisaran Seljuk, yaitu kekaisaran Muslim. Paus kemudian berpidato di Konsili Clermont menyerahkan perang suci untuk merebut kembali Yerusalem. Nah, yang pertama, bagian perang salib pertama itu terjadi pada 1096 dan hingga 1099. Nah, ini yang menang kemenangan Barat. Perang ini dimulai dengan kekacauan ribuan rakyat jelata berangkat lebih dulu tanpa persiapan dan gagal total. Namun, pasukan kesatria profesional menyusul kemudian. Perjalanan Barat, pasukan salib harus berjalan kaki ribuan kilometer melewati gunung dan padang pasir. Mereka sempat terjepit dalam pengepungan panjang Aitonia di sana. Mereka hampir mati kelaparan sebelum akhirnya berhasil menang. Pada 1099, Yerusalem berhasil ditaklukkan. Setelah pengepungan yang brutal, pasukan salib akhirnya berhasil menembus tembok Yerusalem. Sayangnya, kemenangan ini diwarnai pertumpahan darah yang sangat besar di dalam kota. Alhasil, pasukan salib mendirikan 4 negara baru di Timur Tengah. Yang paling terkenal adalah Kerajaan Yerusalem. Ini adalah masa kejayaan pertama mereka di Tanah Suci. Nah, ini bagian kedua. Ada perang salib kedua terjadi pada 1147 hingga 1149. Ini adalah masa-masa kebangkitan Timur. Damai tidak bertahan lama. Sekitar 40 tahun kemudian, salah satu wilayah penting pasukan salib yaitu Edessa jatuh kepada tangan Muslim. Ini memicu perang salib kedua. 2 raja besar, kali ini pemimpinnya bukan lagi bangsawan biasa, melainkan 2 raja besar Eropa, Raja Louis VII dan Prancis dan Raja Konrad III dari Jerman. Perang ini gagal total karena bencana bagi pihak Barat. Pasukan mereka sering terjebak dalam serangan mendesak di perjalanan. Puncaknya, mereka mencoba menyerang kota Damaskus, namun gagal karena strategi yang buruk dan pertahanan Muslim yang sangat kuat. Nah, ini memicu dampak yang sangat besar. Nah, dampaknya para raja pulang dengan tangan hampa, tanpa membawa apapun. Kegagalan ini mulai menyatukan kekuatan Muslim di bawah satu komando yang lebih kuat, yang nantinya akan melahirkan sosok legendaris bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini kita masuk ke bagian ketiga, yaitu masa transisi. Munculnya Salahuddin. Oke. Sebelum masuk ke perang ketiga, kita harus mengenal Salahuddin Al-Ayyubi terlebih dahulu. Siapa sih beliau? Beliau berhasil menyatukan Mesir dan Suriah, lalu mengepung Yerusalem dalam pertempuran Hattin pada 1187 Masehi. Ia menghancurkan pasukan inti kerajaan Yerusalem. Yerusalem pun jatuh kembali ke tangan Muslim. Namun, berbeda dengan penaklukan sebelumnya, Salahuddin melarang pembantaian dan membiarkan warga Kristen pergi dengan selamat. Jadi bagusnya Salahuddin Al-Ayyubi itu tidak mau ada pertumpahan darah di sana, tetapi Salahuddin itu mencoba untuk perdamaian yang
menguntungkan Islam gitu loh guys. Jadi bukan perang tembak-tembakan, tapi gimana sih konflik ini tuh bisa terselesaikan tanpa adanya pertumpahan darah dan adanya keuntungan bagi kedua belah pihak, seperti itu. Nah, tadi sampai mana? Sampai menghancurkan kerajaan Yerusalem. Nah, perang salib ketiga nih guys, tak ceritain. Jadi kan tadi Al-Ayyubi ya, siapa sih Al-Ayyubi itu? Nah, sekarang perang salib ketiga. Jatuhnya Yerusalem membuat Eropa berguncang. 3 raja terkuat Eropa berangkat. Ada kaisar dari Jerman, raja Prancis, dan yang paling terkenal Richard si Hati Singa, Richard the Lionheart dari Inggris. Wow, kalau itu udah turun berarti sudah tidak baik-baik aja. Pasukan Richard berhasil merebut kota pelabuhan Aceh setelah pengepungan yang lama dan sangat melelahkan. Rivalitas Richard versus Salahuddin ini salah satu raja besar dan pangeran. Wow, ini sangat disinilah terjadi duel kecerdasan dan kekuatan. Salahuddin kan terkenal dengan bijaknya ya guys, dan Richard itu terkenal dengan kekuatannya. Richard memenangkan beberapa pertempuran seperti di Ashraf dan lain sebagainya. Namun ia menyadari bahwa ia tidak memiliki cukup pasukan untuk menduduki Yerusalem secara permanen. Karena itu terjadi perjanjian Jaffa pada 1192. Karena kedua belah pihak sama-sama lelah, mereka akhirnya bernegosiasi dengan isi perjanjiannya, yaitu yang pertama, Yerusalem tetap milik Salahuddin Al-Ayyubi. Wow, keren. Salahuddin Al-Ayyubi tetap mempertahankan kota suci itu, Yerusalem. Richard tetap menguasai jalur pantai karena itu jalur yang sangat strategis untuk perdagangan. Peziarah Kristen bebas datang beribadah tanpa senjata. Itu tadi poinnya. Adanya toleransi di sini yang dibawakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, setelah itu perang salib itu seperti sudah selesai gitu. Bukan sudah selesai, seperti damai tenang setelah itu. Karena ya ada perjanjian Jaffa itu 3 tahun 3 bulan 3 hari kalau nggak salah, karena lelah ya perang terus, jadi perlu recovery tenaga, recovery senjata, pasukan dan lain sebagainya. Itu 3 tahun 3 bulan 3 minggu 3 hari perjanjiannya gitu. Ini perang salib ketiga berakhir dengan kompromi. Richard pulang ke Inggris dan Salahuddin wafat setahun kemudian. Perang-perang ini mengubah dunia selamanya. Mereka membawa pengetahuan baru dari timur ke barat, namun juga meninggalkan luka sejarah yang dalam. Itulah kisah singkat dari perang salib pertama. Penuh dengan darah, diplomasi, dan penghormatan antar musuh. Itu yang bisa saya jelaskan mengenai perang salib. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi adalah sosok yang paling berpengaruh di perang salib ini, yang bisa merebut kembali Yerusalem dan mempertahankan itu semua. Setelah adanya perjanjian Jaffa, akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi wafat karena ya itu kekuasaan Allah datang untuk merebut kembali Yerusalem untuk Islam, dan akhirnya sudah selesai, bisa Allah memanggil dia kembali, seperti itu. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga cerita saya bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.